Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Nah, kali ini banyak banget yang menarik, khususnya di booth-nya FSP. Nah, kalian juga udah mengenal ya FSP. Saya sering banget rakit PC menggunakan power supply dari FSP. Pertama di sini saya tertarik lihat ada casing terbaru dari si FSP. Ini produknya namanya CU593. Jadi si produk ini tuh si casingnya ukurannya full tower dan dia tuh nanti ketika di paket pembeliannya ada 3 front panelnya bisa diganti-ganti gitu ya. Ini salah satunya yang udah nempel di sini. Terus nanti ada juga yang kain gitu ya untuk bisa digantikan si front depannya. Terus untuk dimensinya ini karena luas banget ya. Mungkin nanti kalau misalkan udah ada GPU RTX 4090 Ti yang fan-nya panjang banget, di sini bisa masuk ya. Terus bagian belakangnya juga nanti kita akan ke belakangnya ya. Di depannya dulu, di dalam casing ini dulu saya tertarik dengan IO water cooler terbaru dari FSP ya. Nah, mungkin ini memang bukan produk yang nantinya bakalan di-launching ke global, tapi ini hanya sampel. Kira-kira nanti IO water coolernya seperti ini gitu ya. Terus bagian atasnya juga kita bisa buka juga si casingnya tuh. Nah, gitu kan. Di atasnya sini bisa dipasangkan 3 fan juga untuk bisa jadi modenya tuh full push ya. Dari bawah bisa narik udara dan di atasnya bisa jadi exhaust. Ini bisa menjadi tambahan airflow si casing ini jauh lebih baik lagi. Untuk materialnya ya lumayan lah, ini lumayan cukup oke juga. Terus untuk bongkar pasangnya, kalau misalkan kita mau bersihin juga nggak terlalu ribet juga ya. Oke, ini di variannya SKU-nya ada 2 di sini, ada yang warna putih dan juga warna hitam. Kita lihat di bagian belakangnya sedikit ya. Nah, kalian bisa lihat di sini di belakangnya juga ini ada kaca ya, tempered glass juga. Jadi depan belakang memang transparan biar kelihatan. Karena di paket pembeliannya juga udah disediakan extender kabel seperti ini. Ditambah lagi, nah ini area bawahnya juga kita bisa bongkar tutup gitu ya untuk bisa nyembunyiin kabel supaya nggak terlalu kelihatan berantakan. Kita lanjut lagi ke area sebelah kirinya booth FSP, kira-kira ada apa aja? Ya udah kita langsung saja lihat ke sini, oke? Let's go. Nah, mumpung lagi sepi nih ya, kita ke bagian air cooler. Nah, FSP di sini luar biasa sekali karena ini adalah produk terbarunya FSP ya. Jadi dia tuh udah meluncing ya produk-produknya, meningkatkan sayapnya jadi semakin banyak produknya, salah satunya si air cooler ini gitu. Ini namanya FSP MX09. Nah, yang menarik di sini si FSP ini tuh panjangnya ini tidak lebih dari 160 mm. Jadi untuk kompatibilitas ke casing itu tentunya ini bakalan udah support. Terus satunya lagi, nah biasanya untuk air cooler tuh kan kalau mau bongkar pasang harus dibuka dulu si fan-nya gitu kan. Tapi untuk si FSP MX09 ini nggak perlu karena di sini seperti ada selanya ya untuk bisa masukin obeng. Nah gini, jadi itu sedikit membantu untuk para konsumen nantinya gitu ketika instalasi nggak usah ribet lagi. Terus yang keduanya, nah untuk teknologi fan ini tuh si FSP punya teknologi sendiri. Jadi ini fan-nya memang hak ciptanya dari si FSP sendiri gitu. Jadi nggak pakai fan lain dan nantinya juga si fan ini tuh ada terjual terpisah juga gitu ya. Jadi mungkin bisa diganti kalau misalkan udah lama. Ya pokoknya ada fan yang dijualnya terpisah. Terus untuk fan-nya ini memang ada 2 ya. Yang depan ini 120 mm, kalau yang tengahnya ini 140 mm. Fungsinya kenapa dibuat seperti ini? Yang pertama untuk kalian bisa lihat kan di sini. Nanti kalau misalkan kita pasang ke motherboard yang pakai memori RAM yang tinggi-tinggi, biasanya agak mentok tuh kan ya, harus dinaikin ke atas. Tapi kalau misalkan FSP MX09 ini udah nggak usah mikirin itu lagi, tetap bisa pasang fan sejajar dengan si heatsinknya. Nah makanya di sini dipasangkan 120 mm supaya support dengan memori RAM yang ada RGB tingginya. Termasuk di heatsink bagian belakangnya juga ada rongganya. Ini untuk menghindari dari si motherboard yang punya tingkat ketebalan yang cukup tinggi. Nah ini mungkin salah satu inovatif juga dipikirkan sampai sana supaya bisa memudahkan para konsumennya kalau misalkan nanti beli gitu ya. Terus kita masih tetap ngomongin dulu cooler ya. Nah ini di bagian atas ada 3 cooler
dari FSP. Untuk teknologi yang baru di pumpnya FSP ini, dia tuh si pumpnya ini udah ada teknologi dual chamber. Jadi dual chamber itu seperti ada dua ruangan yang tentunya nantinya bakalan lebih banyak air di dalamnya. Nah, kalau misalkan udah begitu, si air ini tuh kan semakin banyak, semakin lambat panasnya ya. Nah, makanya si fan dual chamber ini bakalan lebih bagus, lebih cepat mengangkat panas dari prosesor, sehingga temperatur prosesor tuh bakalan lebih dingin, lebih adem lah intinya seperti itu ya. Terus yang keduanya, si selangnya ini tuh bahannya dari industrial supaya menjaga lebih awet aja gitu. Biasanya kan takut bocor atau takut lepas gitu. Dengan bahan dari industrial seperti ini, nah ini bakalan bisa menjaga si pump ini lebih awet. Nah, intinya seperti itu ya. Aman aja, di boot PC modding yang paling depan ini ada power supply FSP Hydro TI 1000 Watt yang sudah bersertifikasi lamba Cybernetic A++ dan 80 plus titanium. Oh iya nih, ini ada hal yang menarik juga nih. Di sini FSP punya power supply khusus ATX 12PO. Maksudnya di power supply ini tuh hanya ada 12 volt only, tidak ada min 12 voltnya, tidak ada voltase yang lain. Ini udah dihadirkan oleh Intel udah lama ya, untuk membuat pengiriman arus dari power supply ke Mobo itu jauh lebih stabil. Dan tentunya harus pakai motherboard yang khusus juga, karena tidak menggunakan 24 power pin, tapi hanya menggunakan 16 power pin aja. Nah, ini dia Mobo khususnya H610M12VO dengan soket LGA 1700 untuk Intel Gen 12 dan 13. Saya juga cukup kaget juga ya. Ternyata Intel punya inovasi bagus tapi jarang ke expose ya. Tapi jadi penasaran ya, gimana performanya, apakah beneran stabil atau enggak? Apakah harus dicoba atau nggak usah? Coba komen di bawah. Nah, oke, lanjut. Mumpung lagi kosong juga, di sini ada produk terbaru juga dari FSP ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, nama-nama power supply-nya tuh udah berbeda dibandingkan produk yang sebelumnya. Biasanya kan Hydroan itu Hydro M, Hydro G gitu kan. Nah, sekarang tuh FSP mulai merilis power supply dengan namanya yang berbeda. Ini ada Vita, Advent, dan Mega. Nah, di sini tuh semua jajaran power supply yang itu bakalan ada lini-lininya. Kayak si Vita ini nanti bakalan ada yang bronze, ada yang gold gitu kan. Termasuk kompatibilitas untuk modular juga. Nah, yang ini untuk si Vita GM ini udah ada produk yang full modularnya. Dan tentunya udah support PCIe 5.0 untuk mendukung si PGA zaman sekarang ya. PGA sekarang kan pasti kebanyakan nantinya bakalan menggunakan pin-pin PCIe 5.0 ya. Nih, kayak gini. Nah, terus untuk yang seri high-end-nya ini yang namanya Mega. Nah, ini Mega GM power supply dari FSP. Nah, untuk kompatibilitasnya juga sama. Di sini udah mendukung PCIe Gen 5. Pokoknya semua power supply yang dirilis oleh FSP ini semuanya udah mendukung teknologi terbaru. Oke, yang terakhir nih kayaknya ya. Di sini dia punya power supply yang lumayan cukup menarik juga. Ada yang namanya Anemoy. Nah, si power supply ini tuh di dalamnya ini ada heatsink-nya. Ada heatsink-nya. Heatsink ini tuh membantu untuk bisa meredam panas dari komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, terus dibantu juga dengan fan. Nah, fan-nya itu memang ukurannya lebih tipis ya, karena di dalamnya ini udah ada heatsink. Nah, makanya kalau misalkan udah ada heatsink-nya seperti ini, bisa membuat si fan tuh jadi lebih awet, terus lebih silent juga, dan lebih dingin juga untuk si power supply-nya ini. Terus untuk Canon Pro ini kapasitasnya sampai 2500 watt. Wah, mantap. Kayaknya di dunia ini power supply tertinggi ya untuk dayanya sampai 2500 watt hanya dari FSP. Wah, luar biasa sekali. Bahkan dia tuh bisa dipasangkan 4 GPU sekaligus ya, yang udah support PCIe 5.0. Jadi misalkan kalian pasangkan RTX 4090 gitu 4 gitu kan, atau GPU yang buat ngerender itu kan, ini bisa ditancapkan di sini 4 sekaligus. Karena ya 2500 gitu, kita mau pakai buat apa masih tetap cukup juga. Nah, gitu teman-teman. Tapi kata FSP di sini ketika saya tanyakan, katanya ini bakalan rilis sebagian di tahun depan.
Mulai dari si cooler tuh tahun depan di kuartal pertama. Terus untuk power supply yang namanya ini bakalan berbeda, kayak Vita, terus Advent dan Mega ini bakalan rilis di tahun depan di kuartal 2 atau kuartal 3. Pokoknya di sini FSP tuh luar biasa sekali ya, karena bukan hanya dari power supply, tapi dari casingnya sekarang udah banyak banget lininya. Terus dari air water coolernya, dari air coolernya juga udah banyak banget inovasi yang baru gitu ya. Jadi ya saya tunggu di Indonesia, mudah-mudahan gitu ya produk-produk dari FSP ini bakalan ramai di Indonesia dan kita bakalan rakit PC lagi banyak menggunakan produk-produk dari FSP. Oke, mungkin gitu aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share. Kira-kira menurut kalian produk apa yang ada di booth FSP ini yang paling menarik? Coba komen di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.